Selamat pagi anak-anakku, kelas 10 IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia bersama keluarga di rumah. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena sampai pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Tetap semangat ya. Dan pada hari ini kita bertemu kembali dalam PJJ mata pelajaran kimia. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah perhitungan kimia, atau dalam bahasa kimianya disebut stoikiometri. Adapun tujuan dari perhitungan kimia ini, setelah kalian belajar teori tentang perhitungan kimia, diharapkan dapat menentukan reaksi pembatas pada sebuah reaksi kimia untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ini adalah gambar suatu reaksi pembakaran. Jika kayu dibakar, maka akan habis bereaksi membentuk zat baru, yaitu abu. Tetapi, apakah semua kayu itu dapat terbakar dan habis menjadi abu? Nah, bagaimana caranya menghitung jumlah abu yang dihasilkan dari pembakaran tersebut? Maka kita pelajari dalam penentuan reaksi pembatas. Contohnya, di sini ada suatu reaksi, yaitu etilen glikol. Dihasilkan dari reaksi etilen oksida dan air dengan perbandingan 1:1. Nah, ini adalah molekul etilen oksida. Direaksikan dengan 5 molekul air, menghasilkan 3 molekul etilen glikol dan 2 molekul air. Coba diperhatikan, pada 3 molekul etilen oksida itu habis bereaksi atau disebut juga dengan reaksi pembatas. Sedangkan air itu adalah molekul yang berlebih. Maka yang berlebih inilah yang disebut dengan bersisa. Nah, ketika kalian belajar tentang reaksi pembatas, maka ada syarat yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, menentukan persamaan reaksi. Lalu yang kedua, jumlah mol tiap reaksi. Lalu yang ketiga, pembagian mol dengan koefisien. Yang keempat, setelah pembagian mol dengan koefisien, hasil bagi yang lebih kecil merupakan reaksi pembatas. Sedangkan hasil bagi yang lebih besar merupakan reaksi yang bersisa. Maka hasilnya mol reaksi pembatas digunakan sebagai patokan. Kalian paham? Artinya begini. Coba perhatikan untuk menentukan reaksi pembatas. Dalam reaksi kimia, reaksi tidak selalu dicampurkan dalam perbandingan yang tepat, sehingga semua reaksi habis bereaksi.
dan sering terjadi kondisi di mana salah satu bereaksi dalam keadaan berlebih. Sehingga salah satu bereaksi sudah habis, bereaksi sementara bereaksi lain masih bersisa. Bereaksi yang duluan habis, bereaksi disebut juga bereaksi pembatas. Coba perhatikan contoh soal nomor 1. Di sini soalnya sebagai berikut. 1 mol magnesium dan 4 mol HCl direaksikan menurut persamaan reaksi. Nah, di situ Mg plus 1 mol Mg plus 2 mol HCl menghasilkan MgCl2 dan H2. Nah, manakah yang merupakan bereaksi pembatas? Maka jawabnya, perhatikan. Nah, maka kita harus menuliskan dulu yang pertama tadi ya, persamaan reaksi. Tulis persamaan reaksinya dulu. Setelah menuliskan persamaan reaksi, sebelah kiri anak panah dan sebelah kanan anak panah, jumlah zat yang bereaksi harus sama. Maka di sini jumlah atom Ag 1, maka sebelah kanan juga 1. Ada 2 atom hidrogen, maka sebelah kanan pun ada 2 atom hidrogen. Ada 2 atom Cl, maka sebelah kanan pun ada 2 atom Cl. Berarti reaksi ini sudah setara. Lalu mol mula-mula. Mol mula-mula di dalam soal itu 1 mol Mg, 4 mol HCl, sementara hasil reaksinya masih kosong. Nah, kemudian perbandingan mol. Perbandingan mol dalam persamaan reaksi adalah 1 banding 2 banding 1 banding 1. Jelas? Nah, apabila 1 mol Mg habis bereaksi, maka membutuhkan 2 mol HCl. Sedangkan bila 4 mol HCl habis bereaksi, berarti memerlukan 2 mol Mg. Berdasarkan data yang ada, maka Mg atau magnesium merupakan bereaksi pembatas. Mengapa? Karena lebih dulu habis bereaksi. Nah, ini contoh yang sederhana. Coba kalian perhatikan lagi contoh berikutnya yang lebih kompleks. Contoh soal nomor 2. Sebanyak 28 gram logam besi direaksikan dengan 48 gram gas oksigen, menghasilkan besi oksida. Tentukan massa besi oksida. Lalu tentukan massa zat bereaksi yang tersisa. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi yang awal tadi peta konsepnya, ketika kalian akan menyelesaikan perhitungan dengan reaksi pembatas, berarti kalian ingat harus membuat persamaan reaksi. Tetapi sebelum membuat persamaan reaksi, kita ubah dulu zat yang diketahui dalam bentuk mol. Karena persamaan reaksi kemudian diketahui molnya. Nah, untuk mol Fe besi itu adalah massa besi dibagi molekul relatif besi, di mana massa besi itu adalah 28, kemudian molekul relatif besi 56. Maka menghasilkan 0,5 mol.
Jumlah mol oksigen 48 gram dibagi dengan massa relatif oksigen, ada 2. Atom relatif oksigen 16 dikali 2 berarti 32. Hasilnya adalah 1,5 mol. Setelah mol zat yang diketahui dicari, maka masukkan ke dalam persamaan reaksi. Nah, ini persamaan reaksi Fe ditambah dengan oksigen menghasilkan besi oksida. Diketahui 4 molekul Fe ditambah 3 molekul oksigen. Artinya ini sudah setara. Jumlah Fe 4, sebelah kanan dan sebelah kiri juga 4. Jumlah oksigen 6, maka di sebelah ruas lain juga 6. Nah, sekarang jumlah mol zatnya. Hasil perhitungan tadi, jumlah mol zatnya 0,5 Fe, oksigen 1,5. Jumlah mol zat dibagi koefisien. Berarti ini digunakan untuk menentukan reaksi pembatas. Maka 0,5 dibagi koefisien sama dengan 0,125 mol. Sedangkan oksigen 1,5 dibagi koefisiennya 3 sama dengan 0,5 mol. Nah, di sini ada perbandingan. Fe molnya lebih kecil, sedangkan oksigen lebih besar. Coba perhatikan. Nah, di sini Fe, karena ini lebih kecil, maka Fe lah yang digunakan sebagai reaksi pembatas atau sebagai patokan. Sehingga mol yang terjadi, koefisien zat yang dicari dibagi koefisien zat yang diketahui dikali mol reaksi pembatas. Ya, jika persamaan reaksinya 4 mol Fe ditambah 3 mol oksigen menghasilkan 2 mol besi oksida. Mula-mula 0,5 dan oksigennya 1,5. Kemudian yang bereaksi karena Fe digunakan sebagai reaksi pembatas, berarti kalau digunakan sebagai reaksi pembatas itu harus habis lebih dulu. Ya, berarti patokannya Fe 0,5, kemudian oksigennya 3 mol, 3/4 kali 0,5 sama dengan 0,375. Sedangkan untuk Fe oksida atau besi oksida Fe2O3 koefisien 2 dibagi koefisien zat yang dicari itu 4 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Maka hasilnya untuk oksigen 1,125, untuk Fe2O3 0,25. Berikutnya, maka kita menentukan massa dari Fe2O3 yang dihasilkan. Karena tadi sudah diketahui mol, maka untuk mencari massa tinggal dikalikan dengan mR Fe2O3. Nah, caranya seperti ini. Untuk massa Fe2O3 sama dengan mol kali mR
Fe2O3. Hasilnya adalah seperti itu. Ya, sebagai berikut, masanya adalah 40 gram. Paham sampai sini? Nah, berikutnya yang B, massa oksigen. Massa oksigen juga sama, berarti massa oksigen yang bereaksi sama dengan mol oksigen yang bereaksi dikali mR oksigen. Didapatkan berapa? 12 gram. Berarti kalau 12 gram masih bersisa ya, maka massa oksigen sisa adalah massa oksigen awal dikurangi massa oksigen reaksi. Oksigen awal tadi diketahui 48 gram, sedangkan yang bereaksi hanya 12 gram. Sehingga yang masih bersisa adalah 36 gram. Jadi, massa oksigen sisa sama dengan 36 gram. Ya, sudah paham? Nah, maka di sini kita lihat bahwa reaksi pembatas, kalau kita simpulkan sebagai berikut kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa dalam perhitungan kimia, dasarnya adalah konsep mol. Apapun perhitungan kimia, itu harus kita ubah dulu dalam bentuk mol. Mau yang diketahui volume, atau mau yang diketahui tekanan, tetapi di dalam perhitungan itu semuanya harus diubah dulu ke mol. Dalam persamaan reaksi, diketahui massa, diketahui volume, atau diketahui molaritas, atau mungkin diketahui kadar zat. Maka untuk menentukan hasilnya harus diubah dulu dalam bentuk mol. Maka konsep mol adalah dasar dari perhitungan kimia. Kemudian konsep mol itu terbagi menjadi 3, meliputi penentuan rumus kimia. Nah, untuk menentukan rumus kimia, yang pertama itu ada rumus empiris. Dari rumus empiris, maka dapat menjadi rumus molekul. Itu yang pertama. Nah, ini untuk rumus kimia itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Dan kalian sudah dapat menghitung dan menentukan rumus kimia. Lalu yang kedua, penentuan kadar zat. Juga begitu, beberapa minggu lalu sudah dibahas tentang penentuan kadar zat. Kalian bisa menentukan persen massa di dalam suatu senyawa. Lalu yang ketiga, penentuan reaksi pembatas. Nah, itu bagian dari akhir perhitungan stoikiometri. Jadi yang pertama intinya adalah perhitungan kimia. Sebelum kalian menghitung harus ada reaksi kimia. Kemudian perhatikan zat-zat yang diketahui. Untuk apa? Untuk nantinya diubah menjadi mol. Ya, dengan menggunakan konsep-konsep mol yang ada. Baru dari situ dapat digunakan untuk penentuan rumus kimia, untuk penentuan kadar zat, dan penentuan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu juga dapat digunakan zat mana yang habis bereaksi dan zat mana yang tidak habis bereaksi. Ya, mungkin Ibu rasa kalian cukup paham ya. Dan nanti untuk selanjutnya Ibu sudah sediakan soal-soal di Edmodo. Dan soal-soal itu Ibu buat dalam bentuk kuis. Gitu ya. Jadi mohon kalian mengerjakan dengan teliti
dan usahakan kalian mengerjakan dengan jujur. Artinya tidak mendapat transfer dari teman atau mungkin bertanya pada teman, tapi usahakan kalian menggunakan kemampuan sendiri dengan melihat contoh-contoh ataupun konsep-konsep yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, mungkin untuk perhitungan kimia sampai di sini dulu. Dan sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu berpesan pada kalian untuk mengingatkan sekali lagi bahwa tetap kalian menjaga kesehatan, jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, kemudian tetap di rumah saja. Bila tidak ada keperluan, tak usah pergi kemana-mana, tetapi apabila kalian keluar rumah, biasakan menggunakan masker. Dan yang terakhir, apapun itu selalu kalian bawa dalam doa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Salam sehat untuk semuanya. Dan ada satu lagi pesan. Nah, di sini berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Terima kasih.